Baik, pada pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pengertian dari determinan. Determinan adalah selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat dicari dengan matriks persegi. Maksudnya ordernya sama ya. Contohnya matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, seperti itu. Nah, syarat dari determinan itu adalah matriks tersebut harus matriks persegi. Nah, ini itu termasuk syarat utama dari determinan. Jadi kalau seandainya matriksnya nggak persegi, maksudnya berbeda ordonya, contohnya 2 kali 3, maka dia nggak bisa menggunakan determinan. Nah, determinan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ordo 2 kali 2, yang kedua ada ordo 3 kali 3. Oke, kita akan bahas lagi untuk determinan ordo 2 kali 2. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya A. Matriks A itu ada A, B, C, D yang merupakan ordonya 2 kali 2. Elemen A sama D terletak pada diagonal utama pertama, sedangkan B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dinotasikan dengan determinan A adalah suatu bilangan yang diperoleh dengan mengurangi hasil kali elemen pada diagonal utama dengan hasil kali elemen diagonal kedua. Nah, kalian bisa lihat itu rumusnya. Jadi, ini adalah dia itu adalah hasil kurang dari perkalian kiri kanan ke bawah dengan kiri ke bawah. Contoh seperti ini. Dia itu determinan A itu adalah hasil pengurangan dari AD yang dikurang sama BC gitu. Kita akan langsung masuk ke dalam contoh soalnya supaya lebih mudah. Contoh kayak gini. Determinan A itu matriksnya itu adalah 3 2 1 4. Nah, maka determinannya itu pertama kanan bawah. Jadi 3 dikali 4 dikurang sama kiri bawah. 2 dikali 1 gitu. Dan dihasilkanlah 12 dikurang 2 yang hasilnya 10. Kemudian ada determinan ordo 3 kali 3 yaitu matriks yang ordonya 3 kali 3. Nah, untuk determinan ordo 3 kali 3 dibagi lagi menjadi dua cara. Yang pertama dengan metode Sarus, yang kedua ada metode minor kofaktor. Yang pertama ada metode Sarus dulu, yang lebih mudah menurut saya. Yang pertama ada metode Sarus. Nah, metode Sarus ini sama seperti dengan metode ordo 2 kali 2. Tapi bedanya adalah dia itu gabungin antara anggota. Contohnya, dia itu harus habiskan kanan ke bawah dulu. Habis itu setelah sudah habis, dia habisin deh dikurangi dengan ordo ke kiri ke bawah. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat contoh di bawah ini determinan A. Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi A di 11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 ditambah dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Nah, kalian bisa nih tanda kurungin. Kan itu kan jadi minus sama plus ya kan? Jadi bisa aja tanda kurung A yang plus sama plus, yang minus sama minus. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya supaya lebih ada gambarannya. Jadi yang pertama kita punya matriks A 3 4 0 min 2 1 5 min 1 min 3 sama 2. Nah, kalau menggunakan metode Sarus, kita harus mengcopy baris ya, baris dia itu ke bawah. 3 min 2 min 1 sama 4 1 min 3. Jadi hanya mengcopy dua barisnya aja supaya bisa pas gitu, pas perkaliannya gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, nanti hasilnya itu bakal plus sama plus, minus sama minus. Nah, untuk di contoh ini hasilnya nanti kalian dapat deh 47. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ada minor kofaktor. Nah, minor kofaktor ini dia itu tipenya mencari atau memotong. Contoh, kita itu kalau seandainya mau cari matriks, determinan dari matriks A, kita itu bisa pakai nih.
A11, A12, A13. Seperti itu. Jadi harus sebaris, dia harus sekolom. Nah, jadi contoh nih, kita lihat dulu nih. Kita lihat di bagian sini, M21 adalah minor dari elemen matriks A baris ko 2 kolom 1 atau M21 sama dengan minor A21. Sejalan dengan itu, kita dapat memperoleh minor yang lain. Contohnya, M13 itu isinya itu M21, A12, A31, A32. Maaf, tadi A21 ya. Lalu kemudian kofaktor elemen AIJ dinotasikan dengan KIJ adalah hasil kali dari min 1 I tambah J. Dengan minor elemen tersebut, dengan demikian kofaktor suatu matriks dirumuskan dengan KIJ sama dengan min 1 I tambah J MIJ. Contoh ya. Nah, dia itu M13. I-nya itu 1, J-nya itu 3. Jadi min 1 pangkat 1 tambah 3. Berarti min 1 pangkat 4. MIJ minornya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini contoh yang tadi saya jelasin ya. Untuk lebih jelas lagi, kita langsung masuk ke dalam soal. Nah, jadi lebih baik menurut saya, lebih gampang kalian hafalin yang ada di tabel ini nih, di bagian sini. Yang plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Nah, ini pasti selalu begini. Ini adalah perhitungan dari min 1 pangkat I tambah J. Nah, itu. Jadi, kenapa saya bisa ngomong minor kofaktor? Contoh, kita itu mau ambil satu baris. Pertama, kita ambil baris yang bagian ini, 1.1. Nih, yang bagian 3 ini. Kalau seandainya kita tarik ini, kita potong nih, mirip kayak angka 1. Contoh nih, mirip kayak angka 1 ini deh, nih, angka 1 ini. Kalau 1 ini kan ditarik nih, dia keluar nih satunya. Kalau ditarik, minornya itu yang nggak kena coret, yaitu 5, 4, 2, 1. Nah, untuk 3, kalau seandainya kita tarik nih, yang nggak kecoret itu 4, 2, 1, 3. Untuk 2, kalau seandainya yang nggak kita coret tuh, yang nggak kecoret adalah 5, 2, 2, 3. Nah, dan terus seperti itu. Kemudian, hasil dari 4, 2, 1, 3, 5, 2, 2, 3, ini dibikin jadi satu kesatuan. Jadi dia itu menggunakan ordo 2 kali 2. Jadi 4 kali 3 dikurang 2 kali 1. Seperti itu. Nanti kemudian hasilnya dikali 3. Nah, habis itu ditambahin deh seterusnya. 2 hasil dari 2 dikali 5 kali 3 dikurang 2 kali 2. Habis itu hasil dari ditambah sama 1 dikali 5 kali 1 dikurang 4 kali 2. Seperti itu. Sehingga seterusnya sehingga menemukan satu bilangan bulat. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk dalam sifat determinan. Sifat determinan itu dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama adalah, jika semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Kenapa? Soalnya perkalian pasti 0. Kalau perkalian 0 semuanya pasti 0 jawabannya. Yang kedua, jika elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan elemen baris atau kolom yang lain, maka determinan matriks itu 0. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Elemen baris ke-1 dan ke-3 itu sama. Kalian bisa lihat nih, yang bagian atas sama bagian bawahnya itu sama. Maka pasti 0. Yang ketiga, jika elemen salah satu baris merupakan kelipatan dari elemen baris atau kolom lain, maka matriks tersebut adalah 0. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya. Yang 3 itu kelipatan dari baris 1. Nih, 1, 2, 3. 2, 4, 6. 1, 2, 3 itu sama 24, 2, 4, 6 itu adalah 2 kalinya. Jadi 1, 2, 4, 6 itu adalah 2 kalinya 1, 2, 3. Maka hasilnya pasti determinannya 0.
Nah, determinan dari A kali B itu bisa dipecah. Jadi determinan antara A sama determinan B. A kali T itu sama dengan determinan A. Untuk AT adalah transpose dari matriks A. A inverse sama dengan 1/A. Determinan A. Untuk A inverse. Inverse dari matriks A ya. Lalu kemudian determinan dari KA itu adalah K dikali A. Untuk A ordonya N kali N dan K-nya itu adalah konstanta. Oke, sekian dari materinya kali ini. Untuk ACT tolong diupload dalam bentuk PDF. Jika ada yang bingung, silahkan tanya saya langsung di Jimit. Terima kasih.